ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Benar atau saya dengar? Benar ya? Sampai saya jawab ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ketua pengurus dan jamaah mushola Al-Quwat RW berapa? RW 5 Kukusan, maksudnya Kukusan. Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat yang menyempatkan hadir dalam undangan ini, dan ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga para ustaz dan ustazah yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari Majelis Ta'lim Al-Quwat ini yang awalnya minta pengajian rutin, namun memang bukan saya tidak mau, tapi seringkali pernah waktu tahun pertama saya coba ikut pengajian rutin yang akhir-akhirnya gak enak di tengah-tengah, sering izin. Tapi pengajian yang hari kerja yang saya pegang alhamdulillah bisa berjalan. Seperti contohnya malam Senin, malam Selasa, itu saya datang di MUI pengajian kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi dan juga fikih kontemporer di MUI, tepatnya kadang-kadang di rumah dinas, dan juga pengajian hari Rabu menjelang maghrib. Jadi hari justru hari kerja ya, saya bisa berpikir sampai saat ini. Kalau hari libur memang berbagi untuk sekitar 1 juta orang dewasa, 1,8 penduduk Depok itu memang antara dewasa dan anak-anak. Dari Boyolali, Sawangan, Cinere, Limo sampai Tapos. Ini satu anak yang waktu saya dari subuh sampai waktu istirahat itu yang biasanya subuh sampai asar istirahat di off dulu. Setelah itu lanjut asar biasa sampai malam, kadang maghrib selesai. Kalau maghrib selesai, alhamdulillah itu rezekinya keluarga. Ya, siang juga begitu. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, jadi saya berterima kasih atas kepercayaan bapak-bapak yang sudah ke rumah saya kemarin untuk meminta, tapi saya katakan insya Allah secara inspiratif, kalau namanya pas kosong saya bisa mengisi waktu-waktu mendatang. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini sengaja saya perkenalkan sebuah buku yang sangat menarik, sebuah buku yang sangat baik untuk dikaji, untuk memotivasi kita senantiasa dan tidak putus untuk menuntut ilmu. Ya, maksudnya inilah ilmu agama. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ilmu dunia,
sebagai kafir nilai. Ya, ada kafir status, ada kafir nilai. Kalau kafir status memang statusnya bukan orang Islam, bukan orang beriman. Identitasnya, jadi identitasnya memang dia kafir, bukan muslim. Tapi memang ada yang secara identitas muslim, tapi nilainya nilai kufur. Nah ini yang jarang ada tafsir semacam ini. Sebab yang sama-sama kita ketahui, iman pun ternyata memang ada, atau Islam pun ada yang bisa membatalkan keislaman dan keimanan seseorang. Ya, sebab iman itu kan janji. Iman itu janji. Janji itu komitmen. Bahasa Arabnya intimah. Komitmen itu adalah terikat dan terlibat. Ya Bu, ngomong Ibu. Jadi komitmen itu intimah dalam bahasa Arabnya yang terikat dengan janji itu terikat dan terlibat. Ya Bu ya, saya kasih contoh. Orang terikat saja tidak terlibat, minimal gajinya dipotong kalau di kantor. Ya, saya sebagai karyawan perusahaan terikat terdaftar, punya name tag saya dan punya NIP, nomor induk karyawan, nomor induk karyawan dalam sebuah perusahaan terdaftar saya. Identitas saya jelas. Tapi saya tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan kantor. Ya Bu, kan minimal dari saya dipotong. Sanksi minimal teguran. Setelah ditegur dan dipotong, ditegur masih juga terlibat. Bisa diusir nggak Bu? Bisa, PHK dengan tidak terhormat. Karena tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan kantor, tidak sesuai dengan komitmen. Atau sebaliknya, dia terlibat dengan kegiatan kantor, tapi tidak terikat. Ada nggak yang begitu? Bapak yang di kantor, bapak, ada nggak orang kantor bapak? Ya, dia terlibat dengan kegiatan kantor, tapi statusnya dia tugasnya nggak jelas. Atau bukan karyawan kantor, minimal apa? Nah, minimal dicurigai kan? Ini orang kenapa kok begitu aktif bermain komputer gitu, ngerjain apa paper tulisan dia lihat kesana sini aktif dekat dengan direktur, dekat dengan sekretaris, tapi statusnya bukan karyawan. Itu namanya terlibat tidak terikat, minimal dicurigai. Bisa diusir nggak Bu? Bisa diusir. Nah demikian juga Islam. Dengan janji kita, komitmen kita harus terikat. Identitas jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kita itu adalah sebagai penegasan identitas. Status kita jelas sebagai muslim. Tapi kalau tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan Islam, akan dipotong gaji kita, status kita akan digerobok, akan bisa hilang, bahkan bisa batal. Ada namanya nama nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Nah ini ahli komitmen. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah Rasulullah SAW dalam buku ini menjelaskan, ketika menjelaskan ayat 6 ayat 7 surah Ar-Rum, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, ini bisa orang-orang kafir, bisa orang kafir status, identitas, bisa kafir nilai. Ya. Tapi Allah katakan mereka tidak tahu, la ya'lamun. Padahal Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya, ya'lamun Allah minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
Mereka tahu tentang ilmu dunia, tetapi mereka lengah lalai terhadap ilmu akhirat. Nah, sekarang tidak sedikit ya orang Islam yang berdalam ilmu kauniyah, tapi dia buta karena ilmu bukhari, ya karena ilmu hukum tentang Islam. Bagaimana dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini satu yang beliau katakan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus menuntut ilmu secara bertahap, berkesinambungan, berminggu? Karena hilangnya ilmu, diangkatnya ilmu dari kehidupan, itu artinya kebinasaan hidup. Kata Rasulullah SAW, inna min asyraqis sa'ah, di antara tanda-tanda kehancuran kehidupan, kehancuran dunia, yaitu terjadinya kiamat, adalah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharal zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Sudah banyak orang yang tidak doyan menuntut ilmu agama. Syariat tadi untuk syariat ini mengatakan ilmu ini adalah ilmu agama. Dan merajalela kebodohan tentang agama. Saya tidak jarang mendengar beberapa penceramah kembali di stasiun televisi berani mengeluarkan fatwa-fatwa agama yang tidak ada kaitannya dengan fikih Islam. Dengan mudah dia mengeluarkan menjawab pertanyaan audiens atau pemirsa, ya, yang tidak ada pendapat itu diungkap oleh para ulama. Ya kalau sebenarnya boleh aja kalau seorang mustahid, ya, dia sudah seorang mustahid, mufti, ya dia boleh mengeluarkan pendapat fikih yang lain yang tidak masuk tanpa barangkali dia punya pendapat lain. Tapi itu bukan proses mustahid, seorang penceramah biasa. Nah ini sudah salah satu tanda-tanda bahwa kebodohan itu sudah mulai berani diungkapkan, kebodohan terhadap agama. Nah artinya ketika ilmu ini dianggap, itu tanda-tanda kebodohan, kerusakan kehidupan. Nah bagaimana ilmu itu bisa diangkat? Itu diantaranya tadi. Dan juga ilmu ini bisa diangkat dengan diwafatkannya para orang-orang yang berilmu. Ulama-ulama kita sudah dicabut nyawanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Hasan al-Basri juga mengatakan maupun ulama, ya, itu kematian wafatnya ulama itu lebih dahsyat ketimbang rusaknya kebinasaan dunia. Hasan al-Basri mengatakan, karena yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min al-ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat, tidak mencabut ilmu dengan dicabutnya hafalan-hafalan ilmu dari jiwa atau dari hati para ulama. Tidak, tapi walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini hadis Bukhari Muslim, tetapi Allah mengangkat ilmu ini dengan dicabutnya, diangkatnya para ulama. Artinya apa? Artinya dalam menuntut ilmu itu harus ada regenerasi. Menuntut ilmu itu, keilmuan itu harus ada kaderisasi. Jangan sekedar ilmu, istilah orang pesantren dulu, ya dengan ada pesantren, ya kiai mati, pesantren mati, biasanya begitu. Kiai meninggal, pesantrennya bubar. Karena apa? Karena tidak ada program kaderisasi, regenerasi di dalam pesantren itu. Nah, dalam kehidupan masyarakat juga begitu. Ketika tidak ada regenerasi, ya, beliau tidak ada, sudah.
Kalau dalam kehidupan sosial politik seperti ini, ya, saya juga secara pribadi wakil-wakil. Jangan-jangan ini juga bagian daripada Allah mengangkat ilmu agama dalam kehidupan. Ketika saya dulu aktif mengajar, terus sekarang disibukkan dengan kehidupan sosial politik. Ya, atau seorang ustaz, seorang ulama, seumpama jadi menteri. Majelis taklim itu benar nggak ada. Ya, tapi alhamdulillah ketika dia jadi menteri, seumpama, terus dia punya kader-kader, punya murid-murid yang memang bisa dikendalikan oleh dia untuk memegang majelis taklim dia. Nah, ini juga khawatir di bagian daripada kalau secara tekstual memang nggak masukkan di sini, tetapi secara kontekstual seakan-akan Allah mengangkat ilmu dengan kondisi-kondisi kesibukan kita di luar ilmu agama. Ya kan Bu? Ya Pak? Setuju nggak? Nggak bisa ekspresi. Ya. Makanya jangan sampai putus. Ya alhamdulillah. Saya secara pribadi juga saya katakan saya juga harus memegang taklim, harus memegang paling tidak taklim para asatidzah. Nah, ini taklim para asatidzah juga berjalan. Ya, jadi ustaz yang sudah biasa ceramah kesana sini, yang sudah jam terbangnya itu ke luar negeri, mancanegara, dengan sibuknya biasanya nggak ada waktu lagi untuk baca, untuk ngaji, untuk diskusi, untuk sharing, untuk tukar pikiran. Ini sudah ya, alhamdulillah di beberapa kecamatan Depok sudah mulai saya galakan kemudian para ustaz. Karena untuk regenerasi tadi, Bapak Ibu sekalian, regenerasi ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, ini saya bacakan hadisnya, yaitu dari Abu Musa al-Ash'ari. Ya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maqalu ma ba'athani Allah min al-'ilmi wal huda wal 'ilmi kama al-ghaythil kathir." Perumpamaan yang Allah mengutusku dengannya yaitu petunjuk dan ilmu. Artinya perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku sebarkan di kalangan umatku, di kalangan umat manusia, kama al-ghaythil kathir, seperti hujan yang lebat. Jadi ilmu dari Rasul, Islam yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kepada umat manusia, itu seperti air hujan yang lebat. Ya, air hujan yang lebat. Asoba al-ghon, yang menimpa bumi, tanah. Fakana minha naqiyah. Di antara tanah yang tersiram air hujan ada yang model naqiyah. Naqiyah ini thayyibah, subur. Amsaka firma wa batat al-kala wa ushbal kafir. Tanah yang subur ini menyerap air, ya, dan menumbuhkan rumputan dan tanaman-tanaman. Ini model tanah yang subur, naqiyah atau thayyibah. Ada lagi model kata Rasulullah, wa kana minha ajadib. Ada model tanah yang ajadib. Ajadib ini jamak plural dari ajdab. Ajdab ini saya tanyakan pada bahasa Indonesianya semacam ini, tanah ini dia bisa meresap air, menyerap air, tapi tidak menumbuhkan tanaman. Kata ini istilahnya wadas, tanah wadas. Ya, jadi dia air itu terserap sama tanah ini, tapi tidak menumbuhkan tanaman. Ya. Amsakatil ma, dia menyerap air, mengambil air tanah ini. Fanafa Allahu minan nas fasharibu wasaqu wazarau. Dan dengan air ini masyarakat memanfaatkannya untuk air irigasi. Ya, irigasi berarti dialirkan karena di tanah ini tidak ada tumbuhan, maka air ini dia menyerap
dia bisa disalurkan, dialirkan sehingga yang mengambil manfaat di bagian setelah sungai, setelah air ini, setelah tanah ini. Ya, ini model yang kedua. Wa asaba minha waqifatan ukhra dinama jami'an. Dan air hujan ini menimpa salah satu bagian dari tanah yang disebut ki'an. La tumsikuha wa la tunbitu al-kala. Tidak menyerap air, ya, tanah ini dan apa lagi tidak menumbuhkan tanaman. Ya, jadi air ini ketika turun dan hujan dia ngalir. Gitu. Ini tanah apa namanya? Gersam. Ya, tanah gersam. Tanah gersam yang memang tidak bisa menyerap air, dia ngalir aja terus gitu. Ngoyor airnya, nyor gitu ya. Ya tentunya sudah turunnya aturan turunnya air, ya. Yang namanya air turun kan, kecuali sedang. Daerah-daerah yang rendah itulah nanti yang bagian banjirnya. Ketika tidak ada resapan air di bagian tanah ini, tidak ada resapan air dan tumbuhan itu tidak ada. Ya. Kita dia namanya orang juga yang sama ini. Namanya kian, cakap kan kian. Namanya kian, orang yang besar gitu. Atau aki-aki, kakek-kakek, namanya an, kian, kiki kan. Sehingga gitu ya. Dan ada opak kayak apa kayak ya. Atau mencit gitu. Dan kian, kian, gitu lah. Padahal kawan bermanfaatnya di sini. Padahal makaru manfaatnya fi dinillahi wa nafa'ahu wa ba'atha ya Allah fa'alima wa 'allam. Inilah perumpamaan yang tadi Islam ataupun ilmu tadi. Perumpamaan tiga kelompok golongan orang yang menerima ilmu. Ada model ilmu tadi orang yang memang subur, seperti tanah yang subur tadi. Dia bisa menerima ilmu, dia serap ilmu, lalu dia transfer. Fa'alima wa'allam. Dia mengambil ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Ini model pertama. Jadi kalau tanah subur, ya ini dia bisa meresap ilmu, dia paham, bahkan dia bisa afqahu. Dia bisa lebih paham dari ustaznya dengan kecerdasan dan dengan memperkaya bacaan-bacaan wawasan dia dan pengalaman kehidupan dia. Dia tidak satu arahan dia dapat dari gurunya, dia bisa memberikan 10 arahan kepada murid-muridnya. Itu ada model murid seperti ini. Nah, ini namanya murid yang sangat cerdas. Ini harus dipelihara. Ya, harus dipelihara itu artinya jangan dibiarkan gitu. Ini harus menjadi kader majelis taklim orang yang subur seperti ini, karena memang harus dilakukan riayah, ya, perhatian yang khusus kepada dia. Dan orang-orang inilah yang memang diperlakukan sahabat-sahabat Rasulullah yang seperti inilah yang diperlakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Model yang kedua, ya, adalah orang yang wamatul man lam yarfa bidzalika ra'san. Ya, artinya ada orang model dia bisa menuntut ilmu, rajin dia menuntut ilmu, ya, dia paham ilmu itu, tapi dia tidak pernah mendongakkan kepalanya. Maksudnya dia tidak menyebarkan lagi, dia tidak peduli lagi ke sana. Yang penting saya boleh dapat ilmu, udah. Itu model tanah wadas tadi, dia bisa menyerap, tapi nggak bisa mentransfer. Atau memang bukan unsur kesengajaan, memang dia orang yang bisa menuntut ilmu, contohnya luar biasa, bisa dia pinjam juga ada tanya kan, tapi dia nggak bisa ngajar, memang nggak bisa ngajar, nggak bisa mengajar. Dakwahnya itu mungkin dakwah biasa aja, nasihat pada orang, sifatnya personal, dia nggak bisa mengajar. Atau ada juga dia mengajar dengan cara-cara yang mendadak yang berbeda. Ada orang yang bisa tampil tapi nggak bisa mengajar, ada yang bisa mengajar tapi nggak bisa tampil. Ya kan Bu? Baik kan? Baik kalau mengajar gitu, pas dia nanti suruh tampil cara-cara yang lebih besar gitu, suruh tampil, nggak hidup gitu, jamaah gitu.
Saya punya teman sudah lagi profesor, doktor bidang ilmu hadis luar biasa ilmunya. Jadi ilmunya kita kayak itu ada acara event tertentu kita undang ceramah. Audiensnya banyak aku. Ya karena kita memang tidak bisa melakukan pendidikan ceramah, mengajar mentransfer ilmunya, tapi dengan cara-cara tahlil. Tahlilnya luar biasa banyak sekali. Ya. Dan ini juga harus diberikan penghargaan pada mereka. Dan juga kelompok ketiga adalah orang yang tidak menerima petunjuk, orang yang tidak masuk ilmunya. Jadi dia menuntut ilmu, ya catatan nggak punya, terus nggak bisa merekam, ya begitu aja dia menuntut ilmu, sedang termotivasi, setelah itu ya tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa digunakan. Nah ini perumpamaan. Nah, tidak dari hadis ini, para ibu sekalian yang Allah, hadis ini memberikan sebuah syiar bahwa yang namanya menuntut kegiatan majelis ilmu itu memang harus ada proses regenerasi. Ya, jangan dibiarkan. Dan inilah arti daripada bagaimana seorang guru tetap ini yang memberatkan saya di Asal. Ketika saya harus jadi guru rutin, ya biasanya guru rutin harus kenal satu diopeni. Kalau Rasulullah SAW sampai didatangi muridnya itu, ya didatangi ketika ada masalah, dia tahu orang ini potensial. Jadilah seorang mubayyikah, seorang murid Rasulullah SAW yang pada usianya yang baru 18 tahun sudah diutus Rasul dari beliau untuk mengadakan fikih, ilmu hukum, a'lam ummati bil halal wal haram. Ya, muridku yang paling tahu tentang halal haram, maksudnya fikih, ilmu hukum Islam adalah mubayyikah. Kemarin dari dunia murid-muridnya Rasulullah SAW. Aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kalau orang kepercayaanku ya, sebagai semacam juru tulis, sebagai orang yang dekat denganku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia punya kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh Ubaidah. Ya, jadi macam-macam itu. Murid-murid potensi yang dimiliki oleh murid-murid Rasulullah SAW. Nah, kita inginkan proses ini juga bisa terjadi dalam hadis tahlim yang kita ada. Ya, jadi jangan sekedar arisan aja Bu ya, bukan arisan nggak boleh, arisan yang boleh, tapi arisan kumpul-kumpul sekedar untuk meluangkan waktu atau menghilangkan kejenuhan di rumah. Dia mengaji, ada orang ada seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya memang ditingkatkan, itu nggak boleh. Ya. Untuk menghilangkan kejenuhan, refreshing namanya, rehlah ilmiah, refreshing bagi refreshing dalam keilmuan, yaitu sah-sah saja, tapi kalau bisa ditingkatkan. Nah inilah yang melatar belakangi. Ini kira-kira saja yang dibahas yang melatar belakangi kenapa kita ataupun di musola Bukhwa ini melakukan majelis tahlim yang katanya sudah 6 tahun. Ya, mudah-mudahan pada tahun ke-10 nanti sudah bisa menelurkan ya, para ustaz dan ustazah yang bisa menyebar di seluruh Depok. Satu orang kita nanti 10 tahun lagi punya satu majelis tahlim, kita sudah satu majelis tahlim Ibu. Ya, gaji udah, nama semua udah. Ya, ulang dengan cara yang lain. Ya, ini barangkali pemikiran yang bisa saya lontarkan. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi mendorong motivasi kita. Tambahan barangkali dalam menuntut ilmu kita juga punya etika atau moralitas menuntut ilmu, akhlakiyah, ya, di antaranya syukur bil mas'uliyah, harus punya perasaan tanggung jawab. Bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita harus ada tumbuh perasaan tanggung jawab. Kita juga harus memberikan ilmu ini kepada orang lain. Tadi ya, sebab nanti kata dan juga amanah ilmiah, ya, amanah keilmuan, amanah
bisa memberikan nasihat pada orang lain, kita manfaatkan, ya. Karena khianatnya seseorang dengan ilmunya itu lebih dahsyat, ya, lebih kejam dari khianatnya seseorang terhadap harta yang dia miliki. Ya, jangan sampai kita punya ilmu tidak kita berikan kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita di hari kiamat. Ya. Ini selanjutnya setelah kira-kira ini tawadhu, ya, rendah hati. Ya. Kita belajar dari hati, ya, semakin berisi semakin duduk, ya, tawadhu. Jangan saya udah bisa baca kitab ini, nggak boleh mengambil ilmu. Kalau saya sudah ceramah di sana sini sudah sibuk, ya, nggak ada lagi ngapain untuk ilmu, ngapain uang, nggak ada pengajian, ya, susah saya nyari waktu. Ya. Jadi yang memang harus dilakukan orang-orang yang memang cinta. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan.